Saya main ke teman saya rumahnya. Dia lagi ngisi kolam renangnya pakai air aqua. Air aqua, Mas Teguh. Ini air aqua? Iya, seger. Beda sama air biasa. Gue pikir apa bedanya ya. Wah, ini belum nyampe nih. Belum nyampe. Tapi di titik itu sekilas mungkin kelihatan gila. Di luar sana banyak orang susah makan, lu ngisi pakai air aqua. Kan gitu ya. Tapi ketika ngobrol lebih dalam, ternyata 2/3 income dia, berapapun income-nya setiap bulan, disedekahin. Mau ngomong apa? Jadi bisa dibayangin gak teman-teman? Kita gak bisa nilai keadaan konsumtif atau tidak seseorang, atau keadaan dia lagi memang ngeluarin happy money-nya. Gak bisa. Welcome back teman-teman, kembali lagi bersama saya dan nggak ada namanya ya Mas Fadi ya. Oke. Mas Fadi, ini kita buat video untuk teman-teman yang mungkin apabila teman-teman punya kriteria yang akan kita bahas ini, ya ini perlu teman-teman tonton sampai dengan habis ya gitu. Wah, sampai dengan selesai. Kriteria negatif nih. Kriteria negatif ini. Yes, benar. Jangan sampai ada di Anda. Oke. Gini Mas Saya Adi. pengen ngintip, belum tahu dari tadi. Ini Mas Adi. Kebiasaan, oke. Ya. Nah, jadi gini, ada mungkin banyak dari teman-teman ya kebiasaan-kebiasaan yang terulang, ya kebiasaan-kebiasaan yang terulang dan membuat yang akhirnya selalu kekurangan gitu ya, kekurangan uang gitu, kekurangan abundance kayak gitu. Yes. Nah, salah satunya mungkin menghindari resiko karena takut rugi, Mas Fadli. Menghindari resiko karena takut rugi. Nah, ini kita bahas nih di dalam satu seminar kita yang namanya Unlocking Abundance di Kedamaian ID ini ya. Minggu lalu kan? Minggu lalu ya, ratusan orang yang hadir. Seru. Nah, ada satu mental block yang bicara tentang sabotase diri. Jadi luka finansial kita di masa lalu membuat kita ragu atau takut mengambil keputusan di masa depan. Gitu. Nah, termasuk yang tadi tuh karena menghindari resiko karena takut rugi itu karena bisa jadi yang pertama teman-teman mungkin udah pernah ngalamin kerugian di masa lalu, jadi nggak mau lagi keulang karena sakit, gitu kan? Benar. Atau misalnya Anda ngelihat orang tua Anda investasi terus bodong, misalnya dibawa lari duitnya, atau ketipu misalnya, atau uang Anda yang dibawa lari sama orang lain. Ini sebenarnya relate dengan komunitas sebelah kita nih ya, komunitas kita. Iya. Yang ini kan ya investasi bodong berkedok forex kan gitu. Iya. Ini yang bikin masyarakat akhirnya jadi takut gitu, dan nggak salah kalau teman-teman takut. Yang salah adalah membiarkan ketakutan ini terus ada gitu. Karena ya tidak action sama dengan tidak ada hasil kan. Yes, benar. Walaupun ya debatable nih. Action sama dengan ada hasil negatif juga dong mungkin kemungkinannya Mas Fadli. Iya, nggak bisa gitu. Dan satu hal yang kita perlu sepakat, Anda tidak bisa nunggu hasilnya pasti positif kalau Anda mau action. Nggak mungkin. Yes. Gitu. Anda cuma bisa action berkali-kali dan keuntungan atau kerugiannya ini banyakkan keuntungannya secara akumulasi, maka Anda survive dan happy. Betul. Ini yang perlu di-manage dulu ekspektasinya. Bedanya sama orang lain yang risk taker, yang mengambil resiko, dia bukan orang-orang yang sembrono atau asal-asalan, enggak. Tapi dia lebih ke bisa manage resiko. Gitu. Nah, action untuk tadi menghindari resiko karena takut rugi, kita kehilangan banyak peluang. Kesempatan, ya betul. Gitu. Tinggal sekarang teman-teman review aja deh. Kalau terus-menerus menghindari resiko, berarti kan kita terhindar dari hasil. Yes. Nah, kan gampang. Anggaplah misalnya ini terjadi, resikonya diambil beneran nih. Betul. Transaksinya diambil beneran misalnya. Apakah teman-teman melihat itu sebagai sesuatu di masa depan? Anggaplah misalnya udah terjadi bertahun-tahun yang lalu, ini seandainya aja saya ambil, kadang kan ada ya hari di mana tuh kan untung gue gak ambil kan. Rugi kan gitu. Atau ada hari di mana aduh seandainya dulu gue ambil kesempatan itu. Bener. Nah, bandingin antara yang seandainya diambil tadi berarti menguntungkan, sama yang untungnya nggak diambil berarti merugikan gitu kan. Banyakan mana kalau diakumulasi, ditumpukin. Kalau misalnya semuanya kita ambil, seringkali Mas Teguh itu yang terjadi adalah banyakan keuntungannya gitu. Betul. Apalagi di kondisi di mana Anda udah nggak bisa kehilangan banyak gitu ya. Sorry to say, saya juga punya pola pikir yang sama dulu. Ketika saya miskin, saya pikir mau hilang apa lagi. Tinggal harga diri yang punya.
Iya, Mau gimana, udah di bawah garis kemiskinan lu mau takut miskin. Gitu. Iya juga ya. Saya pikir dulu gitu kan. Bener-bener. Ini kan cuman antara misalnya gini. Ya tabungan nggak punya kan Iya. gitu ya. Terus ada peluang. Nanti kalau diambil ada resikonya gimana? Iya kan nggak mungkin lebih miskin lagi, udah susah ini. Kan risk rewardnya kayak waduh. Udah kerak ini. Iya. Mendingan terbangkan gitu ya. Betul, Atau betul. ya kalau gagal gimana? Ya kan kalau berhenti mencoba baru gagal. Kalau enggak kan itu cuman kesuksesan yang tertunda, Yes, cuman yes, pelajaran yang harus diambil, cuma proses menuju keberhasilan yang belum datang gitu. Jadi ini satu hal yang bikin banyak orang akhirnya jadi tidak kaya nih ya, spesifik adalah karena berhenti mengambil resiko. Oke. Menghindari resiko cuma karena takut gitu. Jadi kalau teman-teman ngalamin yang gejala yang pertama ini, teman-teman yang tadi ya, antara teman-teman perlu tahu dulu bahwa memang tidak 100% kita akan benar keputusannya. Yes. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Tapi kalau teman-teman terus upgrade diri, terus belajar, dalam jangka panjang akan banyakkan menangnya daripada kalahnya. Setuju. Gitu. Betul. Atau di rewind, banyak banget kejadian di masa lalu ya kan, yang banyak kalahnya, banyak menangnya. Kalau diakumulasi ternyata saya tanya banyak orang Mas Teguh itu banyakkan menangnya. Walaupun backtest ya, Yes, walaupun dia backdate ya. Iya. Dulu seandainya diambil ini ternyata gini, oh ini ternyata Bener, gini gitu ya. bener, Jadi bener, banyak banget ternyata hal-hal yang seharusnya kita dapat, yang bikin kita hari ini lebih baik, tapi kita tidak ambil karena takut resiko. Oke. Gitu. Yes, Jadi resiko itu di manage, bukan dihindari. bukan dihindari. Yes. Oke, buat teman-teman ya yang masih risk taker, yang masih mengambil resiko, mau melanjutkan tapi takut karena ada risiko ruginya ini, teman-teman. Nah, mungkin penjelasan dari Mas Fadli ini bisa membuka teman-teman ya. Akhirnya teman-teman bisa ngambil kesempatannya gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih Mas Fadli, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bisa menghambat atau selalu kekurangan uang itu adalah karena selalu fokus pada kekurangan, Mas Fadli. Iyalah, ya. Scarcity Scarcity ya kan? mindset gitu tadi ya. betul. Selalu fokus sama kekurangan, selalu fokus sama Selalu negativitas. pingin sempurna dulu baru bisa launching. Nah, ya, ini gitu ya berarti. Ya susah, nggak bisa. Jadi kalau kita selalu fokus sama kekurangan itu di kondisi dimana kita memang Low energi juga. low energi. Betul. Jadi makin fokus sama kekurangan, makin kekurangan. Makin fokus sama kelebihan atau keberlimpahan, semakin berlimpah. Gitu. Rumusnya baku, ini udah titik. Gitu. Gitu ya. Makanya kita perlu sadar gitu ya, ngaca, tampar muka lu gitu. Tampar muka sendiri, sadar woi. Lu yang narik kesulitan sendiri. Gitu. Yes. Banyak banget, karena saya ketemu sama banyak orang Mas Teguh ya, saya mulai sangat sensitif gitu ya, dari bertahun-tahun yang lalu saya sangat sensitif sama diksi-diksi sama semantik-semantik yang negatif gitu. Hal-hal yang berhubungan dengan ketika orang ngomong, ini mah susah gitu, aduh tuh langsung kayak aduh kasihannya dia menunda banyak hal ini, aduh rezekinya nggak datang, aduh gitu-gitu. Telinga langsung gatel ya, langsung gak enak. Iya gitu ya, bener-bener. gitu. Sama negativitas betul. Langsung ya kayak gitulah. Dan seringkali ini tersebar dengan mudah gitu di tongkrongan gitu kan. Sombong-sombongan susah. Di ibu-ibu arisan, di ibu-ibu yang lagi nongkrongin nunggu anaknya pulang sekolah. Keluar tuh ya. Keluar tuh percakapan tentang julitin suami gitu kan, ngomongin ada pedagang di pasar yang julid gitu, ngomongin apa aja itu terjadi. Sombong-sombongan miskin itu mendingan kamu. Kamu masih mending gitu kan. Iya. Aku lebih susah gitu kan. Uang belanja satu hari 100.000 gitu ya kan. Mendingan kamu kan gitu 200.000. Ada yang sebelahnya lagi kan, wih mendingan kamu lah, aku 50.000. Terus sampai ada yang 1.000 ya. Nah, Allah Akbar.
Akbar gitu ya. Jadi ya nggak bisa kita fokus sama kekurangan gitu. Kekurangan itu bukan untuk jadi gini, kita fokus sama sesuatu karena kita pengen itu upgrade. Yes. Nggak salah teman-teman. Tujuannya benar, tujuannya baik ya. Kita pengen itu upgrade. Cuman kesalahannya adalah yang di-upgrade kekurangannya. Ini yang salah. Iya. Manusia nggak akan 100% sempurna, pasti benar. Punya kekurangan. Teman-teman cari siapapun orang yang menurut Anda sangat hebat di bidang Anda, dia pasti punya kekurangan. Betul. Cuman kenapa dia sangat hebat di bidang itu, di bidang yang Anda kagumi misalnya, karena yang disekolahin adalah kelebihannya. Karena di-upgrade kelebihannya itu. Iya, betul. Dia fokus sama kelebihannya, bukan sama kekurangannya. Saya juga punya banyak kekurangan, banyak banget gitu. Tapi saya tahu saya punya kelebihan A, B, C, D, E. Nah, A, B, C, D, E ini yang saya sekolahin. Gimana caranya dia makin bermanfaat, gimana caranya dia makin tajam, gimana caranya makin efisien, gimana caranya makin efektif memberi ini kan kontribusi. Betul. Terus ditajemin. Saya sekolah mau gratis, mau bayar, baca buku, nonton podcast, ikut kelas untuk nyekolahin kelebihan. Gitu. Yes. Nah, ini yang bikin kita punya yang namanya high income skill pada akhirnya. Karena skill kita naik terus gitu. Kekurangan ya ada tetap, gak hilang. Kalau Anda nyekolahin kekurangan, teman-teman akan terselamatkan dari kekurangan. Tapi Anda tetap jadi orang rata-rata. Habis tenaganya kan? Gitu. Sama kayak sekolah gini lah anggapannya nih ya. Misalnya kita sekolah ada IPA, IPS, matematika misalnya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Betul. 5 pelajaran. Anda tahu nih Anda jago banget matematika. Tapi bahasa Inggris, aduh memalukan. Gitu. Terus Anda fokus sama kekurangan yang bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya. Sekolah TOEFL misalnya, ikut les gitu kan, segala macam kursus dan lain sebagainya sampai Anda jago ngomong bahasa Inggris. Gitu. Terus mau ngapain? Gitu. Sementara matematikanya akhirnya tidak dilatih dan jadi rata-rata. Pada akhirnya kan semua orang bertumbuh juga, nggak diem. Semua orang berlomba-lomba loh, naik gitu. Akhirnya ya teman-teman, misalnya ini 8, ini 6. Terus yang 6 ini jadi 8. Karena kita fokus sama kekurangan kan. Terus jadi 8 semua. Menurut saya ngapain? Mau jadi apa? Mending Anda pilih salah satu yang Anda happy dari 8 ini, ya. Yang ini ntar dulu nih. Ini salah satu yang 8 ini diambil dulu. Misalnya happy-nya sama matematika tadi, udah matematikanya jadiin 9,5. 10 sekalian gitu loh. 20 kalau bisa. Kalau bisa 20. Betul. Begitu matematikanya sangat jago, Anda akan dicari dan dibutuhin karena skill matematika Anda. Betul. Dan bahasa Inggris tetap 6, bodoh amat. Iya betul. Gitu loh. Benar. Gak apa-apa. Jadi 5 juga gak apa-apa. Iya. Gitu. Iya. Kebayang ya? Ini nih contoh sederhana fokus sama kelebihan nih. Gitu. Kalau Anda ngerasanya ya salah satu ya udah fokus ini aja. Jadi saya merunut ke sistem pendidikan kita ya teman-teman ya. Nah itu dia. Kan gawat kalau sistem pendidikan kita bikin bahasa Inggrisnya 5 terus nggak lulus karena yang lainnya baik ini doang 1 enggak, kan nggak fair menurut saya. Gitu. Ya jadi memang sistem pendidikan ini perlu diperbaiki. Nanti ini panjang ya. Jadi fokus sama kelebihan Anda. Pak Menteri tolong. Cobalah dikaji lagi ya. Gitu ya. Fokus sama kelebihan. Oke, Mas Fadli. Fokus sama kelebihan ya teman-teman ya. So, selanjutnya kebiasaan-kebiasaan yang membuat selalu kekurangan uang berikutnya adalah terjebak dengan gaya hidup konsumtif. Nah, ini mungkin buat teman-teman masih bingung nih Mas Fadli untuk membedain ya kan antara konsumtif dan membelanjakan secara happy. Apakah ini sama halnya dengan konsumtif gitu? Beda jauh. Ya? Beda jauh bumi dan langit. Kegiatan kita yang konsumtif dan kegiatan kita belanja yang membahagiakan dan narik rezeki itu 2 hal yang sangat berbeda tapi terlihat sama di permukaan. Nih, inget nih ya. Kelihatan gampang. Kelihatan sama. Misalnya, nih. Saya beli dompet nih. 12 juta. Dompetnya kecil. Kulit badak. Ya nggak tahu mungkin waktu di hidup dia juara lari apa gimana kan. Kulit badak muda. Mahal banget nih dompet. Tapi saya ketika ngelihat dompet itu happy. Happy banget. Gitu ya. Beli bareng sama istri saya, dia juga beli tas kan puluhan juta tasnya. Terus saya ngeliat, wah binar-binar matanya happy banget. Ini kita harus gas terus ini, kita bangun banyak hal ini supaya bisa ngerasain happy kayak gini lagi. Gitu ya. Nah,
buat orang yang nggak tahu perasaan kita, perasaan kami, gitu ya. Wah, boros ini mabok ini, gitu kan? Betul. Ini konsumtif namanya, Iya. gitu. Saya bisa paham perasaan itu muncul karena yang namanya happy money itu attract more money. Oke. Yang namanya kebahagiaan itu narik bahagia berikutnya. Yang namanya rasa syukur itu narik rasa syukur berikutnya. Dan Anda kan nggak tahu saya spend itu dalam rangka boros atau lagi memang berhemat. Betul. Aslinya mungkin mampu yang dompet 400 juta, cuma beli 12 juta aja lah, berhemat. Kan gitu, kan nggak ada yang tahu. Iya betul, Ya kan? betul. Saya udah bilang berkali-kali sama teman-teman. Teman-teman pikir saya kaya, aslinya enggak. Jauh lebih dari itu. Nah, Iya. sampai di sini kan kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Betul, Ketika betul. teman-teman ngelihat, saya main ke teman saya rumahnya, dia lagi ngisi kolam renangnya pakai air aqua. Air aqua, Mas Teguh. Ada truk aqua gede banget, yang 10.000 liter itu, Iya. gede banget dari pegunungan mana nggak tahu, Sukabumi sana, Pegunungan ngisi. Himalaya mungkin. Tanya, selangnya gede banget kan segini, Iya. dialirin lewat ruang tamu terus ke tengah rumahnya. Kolam renang di tengah-tengah rumah, bukan di luar, di dalam. Rumahnya gede lah pasti ya, mobilnya juga mewah. Terus saya tanya, ini air aqua? Iya, seger. Beda sama air biasa. Gue pikir apa bedanya ya? Wah, ini belum nyampe nih, belum nyampe. Tapi di titik itu, sekilas mungkin kelihatan gila. Di luar sana banyak orang susah makan, lu ngisi pakai air aqua, kan gitu ya. Tapi ketika ngobrol lebih dalam, ternyata 2/3 income dia, berapapun income-nya setiap bulan, disedekahin. Mau ngomong apa? Itu dia lagi berhemat. Iya. Dia bisa mungkin Iya. pakai air liur kelelawar yang lebih mahal. Bisa. Dia cuman pakai air aqua. Betul Mas Wandi. Jadi bisa dibayangin nggak teman-teman? Kita nggak bisa nilai keadaan konsumtif atau tidak seseorang atau keadaan dia lagi memang ngeluarin happy money-nya. Nggak bisa. Apalagi dibandingkan dengan level kita gitu ya. Di level kan? kita Betul. gitu. Dia punya income gede banget, terus ya yang penting dapur cukup Mas, sisanya saya sedekahin. Bantuin bikin masjid di sana, bantuin bikin operasional di sini, beliin rumah buat ustadz di mana, udah Yes, puluhan ustadz yang dia beliin rumah. Wow. Gitu. Pembangunan masjid Udah ya. puluhan masjid yang direnovasi. Yang dibangun dari nol sampai beneran jadi ketika saya ngobrol itu 14. Dan akhir 2025 dia bilang target sebelum Desember 2025 berakhir dia pengen 100 masjid. Masya Bayangin. Allah. Lu mau debat soal aquanya? Lu mau debat masalah borosnya ya Lu kan mau gitu ya? nasehatin dia Pak mendingan air yang mereknya Indomaret mungkin gitu masa gitu, atau ya air ini aja lah apalah yang isi ulang biasa yang murah-murah yang aja segalon gitu 6.000 kan gitu. Jangan yang 20.000 kayak aqua. Gak bisa, itu dia lagi berhemat. Mas Teguh. Iya. Dia nanya mobil saya, wah itu dicet di mana? Oh di 3-step, saya bilang. Berapa? Sekian, saya bilang gitu kan. Mahal juga ya, dia bilang gitu. Terus besok sore apa 2 hari kemudian sorenya dia nelpon, ini saya nyasar 3-step sebelah mana ya? Lah dia ke sono. Dia tetap bilang mahal ya. Share lokasi. Dia tetap bilang mahal ya. Dia bilang mahal lah. Dia mungkin menghargai saya gitu kan. Mungkin dia bilang mobil BMW itu cuma ininya aku, cuma sepelek aku. Iya, dia nanya gitu. Lah, itu nyobain mobil yang mana? Oh, itu yang Range Rover, pengen coba dulu dilapisin aja gitu. Nggak ganti warna sih, cuman pengen PPF aja gitu. Tetap puluhan juta gitu kan. Gitu. Nggak kayak Mas Fadli lah gitu. Cuman ini doang kok gitu. Oh iya. Ya itu mungkin iseng kayak dia Iya. mampir jajan dompet 12 juta gitu kan. Iya, Itu mungkin dia Iya. bikin PPF buat mobil segitu. Jadi nggak bisa, perlu dibedain. Nah, beda dasar yang paling kuat adalah teman-teman bedainnya dari rasa itu tadi. Ketika teman-teman ngerasain bahwa teman-teman takut karena berhemat karena takut, konsumtif, maka tetap menarik kesulitan. Low tetap energy, mempersempit money flow, low energy. Yes, betul. Yes. Ketika teman-teman berhemat karena Anda memutuskan bahwa ini adalah hal yang baik untuk dilakukan, based on bersyukur gitu ya, saya happy, maka memperbaiki money flow, tetap memperbesar money flow, nggak apa-apa. Atau sebaliknya, ada orang bilang boros itu pangkal miskin. Oh iya, betul, saya sepakat kalau based on fear gitu. Karena ketakutan tadi. Karena nanti, aduh,
takut nggak dihargai di tongkrongan, saya beli dompet mahal. Gitu misalnya. Dompet saya nggak ada yang tahu. Taruh di tas kan nggak ada yang lihat. Tapi ketika ini saya selalu bersyukur. Mendatangkan syukur gitu. Tapi ketika teman-teman boros, tapi dalam konsep di mana teman-teman memang ya kayak tadi kan dia ngisi pakai air aqua karena dia happy loh gitu kan, berenang di air aqua tuh seger mas. Beda sama air biasa. Gue nggak bisa mikirin bedanya sih, cuman kusut kan. Saya juga bisa kayaknya mas tadi. Taruh di bak aja. Buat cupang ya. Kita ngisi akuarium bisa pakai air aqua ya. Dia kolam renang gitu kan, 3 mobil truk. Berapa ribu liter kan gitu ya. Puluhan ribu liter. Nah, di kondisi itu menurut saya boros pangkal kaya gitu. Sebaiknya Anda tetap boros. Kalau boros itu menghasilkan perasaan bahagia yang luar biasa dan percaya bahwa Tuhan sayang banget sama kita, duitnya datang lagi. Jadi boros pangkal kaya dalam point of view ini. Oke. Gitu. Jadi perlu diperhatikan juga teman-teman ya, membelanjakan karena ingin menarik rezeki atau membelanjakan karena Anda takut, lebih baik teman-teman hindari belanja karena takut tadi ya. Gitu. Itu untuk poin yang nomor 3. Oke Mas Ali. Selanjutnya ini. Kebiasaan yang membuat ya kita selalu kekurangan uang itu adalah takut bicara soal uang dan investasi. Biasanya orang menghindar nih Mas Padi kalau bilangin kayak gini. Oh, iya. Diajak kerjasama mungkin ya kan. Nggak mau aku takut rugi. Nggak mau kan gitu ya. Nah, kita nggak nyaman ngomongin soal uang karena uang ini pernah membuat kita tidak nyaman di masa lalu yang kita nggak mau itu terulang. Sebenarnya sesimpel itu. Yes. Ada yang namanya luka finansial ya, kita udah bahas. Ada yang namanya luka finansial karena keluarga. Ini juga yang lebih sering kali terjadi nih gitu. Jadi uang yang membuat banyak orang merasa gini, konflik of interest mungkin lebih gampangannya. Kita pengen uang lebih banyak, tapi kita nggak pengen uang ada. Benar-benar konflik ya. Iya. Ya mungkin teman-teman bertanya gitu kan, emang ada orang yang nggak pengen duit mas? Ada, dan banyak. Lebih banyak orang yang nggak pengen duit daripada yang pengen duit, saya bilang. Atau bisa jadi teman-teman yang nanya itu juga bisa jadi aslinya nggak pengen. Betul. Yes. Betul. Cuman karena di permukaan idealisme masyarakat berpikir bahwa nggak mungkin ada orang yang nggak mau duit, pasti semuanya. Makanya saya kerja karena saya butuh duit gitu. Kalau nggak ngapain saya kerja? Ya itu common sense. Itu cuman keyakinan umum di permukaan. Tetapi nih, fakta kalau misalnya Anda nggak nyaman ngomongin soal uang sama temen gitu kan. Misalnya saya sama Mas Teguh nih, kita nyantai aja ngomong gitu kan. Butuh duit berapa atau gimana, atau nanti gue pakai duit dulu deh gitu kan. Atau sebaliknya. Ini kita baik-baik aja karena kita tidak punya luka yang menyakitkan tentang uang di masa lalu. Yang belum termaafkan. Nih, garis bawahin. Bukan berarti Mas Teguh atau saya lahir tanpa luka finansial. Benar. Gitu. Kita ngelihat luka finansial di masa lalu. Saya ngelihat kondisi di mana menyakitkan. Nggak nyaman, makan susah, nggak punya duit tuh nggak enak. Gitu. Saya udah agak gede hari itu di mana saya ngelihat orang tua saya berusaha terlihat baik-baik saja, tanda kutip. Dengan ini mah tenang, kita mah aman, masih bisa ada yang dimakan gitu kan, walaupun nasi dan telur dadar tapi pakai kecap diorak-arik supaya satu telur bisa banyak ramean gitu. Saya tahu, saya paham energinya kerasa gitu. Ayah saya lagi bertahan hidup gitu. Dan itu kerasa gitu. Ketika kita gede, kita struggling sama uang, kita ngerasa uang ini jahat. Uang ini bikin ayah saya jadi budak uang. Dia harus pindah tugas ninggalin saya di sebuah kota. Gitu kan. Dia harus keluar dari zona nyamannya bersama keluarga, nggak pulang, cuman buat uang. Nah, hal-hal seperti itu mempengaruhi saya. Nah, mungkin teman-teman punya cerita yang berbeda, tapi pengaruhnya sama. Betul. Gitu. Sehingga di masa depan, kalau kita nggak beresin luka finansial ini, teman-teman, saya mungkin bisa akan dengan mudah merasa bahwa, aduh, nanti kalau saya jadi budak uang, saya harus ninggalin anak doang berarti. Anak saya harus ngalamin yang saya alamin. Ditinggal di kota orang, jauh, numpang hidup di masjid sama seorang ustadz, gitu. Karena ya tadi kan, mungkin untuk bayar kosan uangnya nggak ada. Untuk pindah sekolah nggak bisa. Uangnya juga nggak ada, butuh uang semuanya. Terus gimana dong? Nah, luka-luka finansial ini nih yang bikin kita di masa depan nggak nyaman ngomongin soal duit. Sampai di titik yang nggak enakan. Berapa banyak di antara teman-teman yang ngerasa nggak enakan ketika harus nge-charge teman. Harus bikin seseorang
membayar Anda dengan jasa yang padahal mungkin buat Anda mudah, buat orang lain susah. Yes, Makanya yes, kenapa yes. Anda dibayar kan? Yes, Karena yes, teman-teman punya skill itu, tapi karena temen nggak enak Iya, terserah deh betul, seikhlasnya. betul. Jadi ngomong seikhlasnya. Padahal nggak ikhlas. Padahal begitu dapat dia dikit nggak ikhlas. Kalau banyak dia baru ikhlas. Nah kan nggak bisa gitu. Betul. Nah ini harus berhenti. Ini kebiasaan buruk yang terjadi. Tapi kebiasaan ini kan datang dari bawah sadar ya. Ya teman-teman perlu lepas luka finansialnya. Teman-teman perlu cari tahu dulu akarnya. Ini kalau saya ngomong kayak gini, Anda pasti langsung kebayang. Oh iya, ada hari di hidup saya yang cukup menyakitkan. Yang kalau kita ngomongin tentang duit di keluarga mungkin ya, di lingkungan, di pertemanan, di pekerjaan, apapun di masa lalu Anda yang bikin teman-teman ngerasa nggak nyaman sampai akhirnya ketika duit nanti datang apakah saya akan jadi orang yang menyakiti juga. Kalau duit datang nanti apakah saya akan jadi sombong, apakah saya akan jadi pelit, apakah saya akan merasa bersalah karena teman-teman susah saya doang yang sukses. Betul. Apakah saya akan merasa malu ketika saya menerima padahal orang lain bilang ikhlas, saya syarat pakai duit. Wah banyak banget loh hal-hal seperti itu namanya luka finansial teman-teman. Itu hal yang perlu Anda beresin gitu. Betul. Nah tentang ini spesifik itu kita bikin satu meditasi khusus di dalam salah satu lesson yang ada di kelas Money Flow Mastery kita. Nah kelas Money Flow Mastery ini ketika video ini direkam kita masih baru launching banget ya. Jadi dalam proses launching dan teman-teman mungkin akan jadi early adopter yang dapat harga lebih murah. Bisa jadi, saya nggak tahu kalau teman-teman tontonnya udah berbulan-bulan kemudian ya. Tapi kalau baru teman-teman pasti langsung bisa dapetin harga spesial ketika teman-teman langsung hubungin education consultantnya Kedamaian ID yang ada di dalam kolom deskripsi. Teman-teman cari di kolom deskripsi, cari kedamaian.id/EC, teman-teman klik itu, kirim WhatsApp ke mereka, tanyain kelas Money Flow Mastery itu kayak gimana. Itu banyak banget, ada 21 lesson untuk 3 minggu pembelajaran Anda. Di dalamnya ada 17 sesi meditasi terpisah yang didesain untuk pelatihan ulang otak Anda tentang uang, spesifik tentang uang. Ini tuh, bukan kondisi psikologis apapun. Kalau kita ngomongin rezeki tenaga, rezeki waktu, rezeki kesehatan, rezeki spiritual, rezeki hubungan, no, ini uang. Benar-benar spesifik tentang money. Ya, betul. Gitu. Nah ini penting banget karena poin yang berapa ini 4 ya. 4 poin ini. Poin keempat ini poin yang paling sering saya temui di masyarakat dan seringkali denialnya itu berat banget ngatasinnya. Gitu. Banyak di antara teman-teman yang nonton saya yakin enggak deh kayaknya saya nggak gitu mas. Atau masa sih saya nggak pengen duit mas. Gitu. Nah kalau teman-teman lancar Anda kaya udah itu aja. Kalau teman-teman lulus tentang ini, at least teman-teman punya kebebasan finansial. Nggak harus kaya raya banget gitu ya. Nggak harus teman-teman ngejudge seseorang atau ngejudge saya misalnya. Emang Mas Fadli udah sekaya apa berhak ngomong kayak gitu. Nah kita perlu ngerti dulu definisi kekayaan ini adalah kekayaan di mana teman-teman punya income lebih banyak dari kebutuhan bulanan Anda dan effortlessly. Teman-teman happy ngerjainnya. Mungkin buat orang lain kerja keras, buat Anda happy. Bisa jadi Anda kerja. Atau bisa jadi bahkan aset yang kerja buat Anda nggak ngapa-ngapain, jadi financial freedom. Apapun point of view-nya, tapi itu kaya buat Anda. Gitu. Nah, menurut saya udah lumayan. Gitu. Dan banyak orang bisa berubah karena teori ini praktek bareng sama saya di kelas Money Flow Mastery itu. Nah, itu yang saya pengen teman-teman juga alamin. Ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. At least teman-teman hilangin luka finansialnya segera dengan tapping juga bisa banyak ya caranya dengan hal yang udah kita ceritain di sini. Mudah-mudahan bisa merubah teman-teman semua. Oke, siap. Thank you Mas Fadli ya. Buat teman-teman juga ya. Tadi ada 4 poin yang sudah kita bahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang membuat selalu kekurangan uang. Saya ulangin, saya rekap, menghindari risiko karena takut rugi tadi, teman-teman. Udah. Selalu fokus sama kekurangan, scarcity mindset tadi. Kemudian terjebak dengan gaya hidup konsumtif, ingat dibedain tadi ya, tentang happy money untuk belanja, dan takut bicara tentang soal uang karena ada luka finansial ya, money wound atau ya. Money wound tadi. Nah, Anda yang mana? Coba komen di bawah dan silakan bertanya buat teman-teman nanti kalau ada pertanyaan, kita lanjut lagi nanti di video-video berikutnya, kelanjutan lebih dalam kalau teman-teman bertanya. Ya. Oke, itu aja. Thank you Mas Fadli. Sampai ketemu. Mas Teguh, thank you teman-teman. Bye-bye. Dadah.